Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam nama Tuhan. Ibadah kudus di hari ini. Saya menutup diri. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Penebus, serta anugerah dan sejahtera menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan melalui korban syukur kita, pujian dan penyembahan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang, mari kita angkat pujian kita, masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat
dipersilakan untuk duduk. Mari kita tundukkan kepala kita, bersama hati kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada di surga, kembali sore hari ini anak-anakmu datang kepadamu ya Bapa, dengan membawa segala kerinduan hati kami untuk memberikan korban syukur kami di tempat kudus. Karena kami tahu ini semua bukan karena berasal dari kekuatan kami, melainkan dari kuasa anugerah-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang baik, biarlah kuasa Roh-Mu yang melawat setiap hati kami yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau. Ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami boleh menikmati hadirat lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami serahkan ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Salam. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita mau memuji Tuhan, harus kita luar biasa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita. Ku punya visi untuk bangsa ini. Amin. Mari kita pujikan, kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan untuk visi dan misi kita. Bangsa ini
Yesus dahsyat? Amin. Kita kasih salam kanan kiri, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan kita sungguh dahsyat. Mari kita angkat pujian kita, Allah dahsyat. Haleluya. Sebentar kita akan memberi yang terbaik, korban syukur kita selanjutnya. Kami persilakan Saudara Enos untuk pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kita lakukan permohonan kesukaan. Jika berkati tangan tangan kami yang berdua, Tuhan, agar berkenan di hadirat-Mu. Berkatilah kami dalam seminggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Mari kita angkat pujian kita, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sambil menunggu petugas menjalankan tugasnya, mari kita angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian. Tuhan, ini tugas kami. Kami percaya, saudara-saudara, siap menerima tugas dari Tuhan kita, tugas yang mulia, biar kita menjadi saksi-saksi Tuhan kita. Mari kita angkat pujian kita. Kita
Sebelum kita mendengarkan sabdanya Tuhan yang kudus, marilah kita menundukkan hati kita saat teduh sejenak 1-2 menit. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan buat segala anugerahnya, kasih karunia-Nya selama 1 minggu ini. Tuhan menyertai, menolong kita melewati pergumulan-pergumulan hidup, perjalanan hidup kita. Dan sekaligus kalau ada hal yang kurang berkenan, saya beri waktu kepada saudara untuk kita pengakuan dosa, mohon ampun kepada Tuhan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepadanya. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 1-2 menit kita berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Silakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih buat segala berkat-Mu sepanjang minggu ini, buat nafas kehidupan, buat perpanjangan umur, buat segala berkat-berkat, buat pertolongan-Mu, anugerah-Mu, buat kekuatan kesanggupan melewati masa-masa sulit. Dan sekiranya ada dosa pelanggaran kami, ampuni ya Tuhan, sucikan kuduskan kami melalui darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kita sudah bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan-Nya, dengarkanlah berita pengampunan yang tertulis dalam Roma 4 ayat 7-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Di dalam Kristus Yesus kita telah diampuni. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan ucapan syukur kami dan pengakuan dosa kami berkenan kepada-Mu. Dan juga Tuhan pujian-pujian kami, Tuhan pujian penyembahan kami menjadi rupa yang baru di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Berbicaralah kepada kami. Oh Tuhan, nyatakan kuasa melihat kebenaran firman Allah. Terangi hati pemikiran kami untuk kami bisa mengerti, memahami isi hati Tuhan di malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan, bila ada kuasa-kuasa lain, kuasa setan iblis coba-coba mengganggu akan pendengaran firman Allah ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, dari ruangan hati pikiran kami, ialah hanya roh Tuhan yang memenuhi hidup kami, ialah kuasa Tuhan bekerja memenuhi hidup kami, sehingga firman Tuhan ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami pulang dari tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkan firman Allah. Ialah pengurapan dari sorga, hikmat marifat dari sorga turun atas hamba dalam penyampaian firman Allah ini. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir saat ini. Kiranya berkat-berkat dari sorga dicurahkan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda-Nya yang kudus. Temanya hari ini sesuai dengan pujian tentang kita punya visi, ya, untuk bangsa ini supaya bangsa ini diselamatkan, ya, tentang amanat agung Kristus supaya kita memberitakan Injil-Nya. Temanya hari ini adalah bersaksi dan memberitakan Injil. Ya, puji nama Tuhan. Banyak sekali orang Kristen begini, punya konsep yang salah. Berpikir setelah dia menjadi orang Kristen, dibaptis, lalu dia aktif di gereja, atau sekedar dia sudah menjadi orang Kristen, tidak perlu aktif dan lain sebagainya. Berhenti sampai di situ. Tetapi tugas kita yang paling mulia adalah Tuhan katakan bahwa kita setelah menjadi orang Kristen, tugas kita atau amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita pergi memberitakan Injil, supaya kita bersaksi, supaya kita memenangkan jiwa bagi Tuhan, supaya di gereja kita ini terjadi pelipat gandaan suraku. Katakan amin. Ada banyak orang sedang menuju pada kebinasaan.
kebinasaan. Dikatakan oleh firman Tuhan, lebarlah menuju kepada kebinasaan, tapi sempitlah menuju kerajaan surga, dan hanya sedikit orang yang sampai ke sana. Nah, ini tugas kita. Ada banyak orang-orang sedang menuju kebinasaan, penghukuman api kekal. Ini tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pendeta. Ada orang berkata begini, itu kan tugas pendeta, hamba Tuhan. Ya, pekerja kita ini kan yang penting datang ke gereja. Tidak, saudaraku. Tugas kita bersama pergi memberitakan Injil, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan, dan upah saudara besar di sorga. Ya, puji Tuhan saudaraku. Mari kita lihat ayat-ayat ini di dalam Markus 16 ayat 9 sampai 20. Injil Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ya, kalau sudah dapat saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Injil Markus 16 ayat 9 sampai 20. Kita akan membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Mari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya memakai Alkitab terjemahan baru yang baru saja tahun ini diterjemahkan. Ada banyak kalimat-kalimat kurang tepat dibenahi suatu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa tetap mengikutinya, artinya bisa melihat Alkitab sendiri. Ada kalimat-kalimat tertentu yang berbeda. Nah, tafsiran yang baru ini hanya penekanan untuk mempertegas maksud dari tulisan ini. Puji Tuhan saudaraku, ya, karena keterbatasan bahasa kita pada waktu itu ya, diterjemahkan pada tahun-tahun yang lalu. Puji nama Tuhan saudaraku. Ayat 9 sudah dapat? Amin. Ya, ayat 9 saya, ya betul, ayat 9, Bapak Ibu ayat 10. Kalau judulnya di situ, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya yang Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Ayat 10, 1, 2, 3. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. sudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada yang lain, tetapi mereka pun tidak percaya kepada kedua orang itu. Akhirnya ia menampakkan diri Kepada 11. orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia juga tidak percaya dan kehilangan tangan mereka, oleh karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah sudah membangkitkannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dikasih akan selamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan membuat gembala, dan sekalipun mereka menyembelih domba, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. 20. Mereka pun berjalan memberitakan Injil segala penduduk, dan Tuhan turut bekerja dan menunjukkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Silakan duduk kembali ke kasih Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, sering kita mendengar ketika orang tua akan meninggal, lalu meninggalkan pesan-pesan, akan meninggalkan pesan-pesan kepada anak-anaknya supaya kelak akan melakukannya. Dan tentu anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, nasihat atau wasiat-wasiat penting, nasihat
nasihat atau perintah-perintah dari orang tua, tentu mereka mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua yang akan meninggal. Ya, nah saudara dikasih oleh Tuhan. Demikian juga ketika Yesus naik ke sorga, saudaraku, dia juga memberikan yang namanya perintah. Dia akan meninggalkan dunia ini karena sudah menyelesaikan misi penyelamatan dengan sempurna, seperti apa yang dikatakan di atas kayu salib. Tetelestai dalam bahasa aslinya, sudah sempurna, sudah selesai karya penyelamatan, karya penebusan, dan tiba saatnya dia akan naik ke surga, lalu menyampaikan amanat agung Kristus di dalam Matius 28 juga demikian. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu, apa yang engkau dengar, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bersama-sama sebagaimana tertulis dalam Matius 4 ayat 19 juga, ketika Kristus Yesus memanggil murid-muridnya, dia berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Jadi tugas saudara dan saya, tugas yang paling mulia bukan sekedar kita percaya diselamatkan, tapi ada tugas mulia, yaitu menjadi saksi Kristus. Saudara siap menjadi saksi Kristus? Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Nah, hal-hal yang perlu dipahami sebelum bersaksi atau memberitakan Injil harus kita pahami dulu. Ada banyak orang, disuruh bersaksi gitu, saya takut bersaksi, takut, karena gak paham, saudaraku ya. Nanti saya dicela, nanti saya dibenci, nanti saya malah mungkin diusir dan lain sebagainya. Sangat sulit kadang-kadang mulut kita itu bersaksi tentang iman percaya kita. Tetapi untuk kita bercerita tentang diri kita, keberhasilan kita, keluh kesah kita sangat mudah. Bukankah demikian? Tetapi untuk bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan anugerahnya, begitu beratnya, saudara. Ada banyak faktor. Yang pertama bisa karena ketidakpengertian kita, atau yang kedua kekerasan hati kita, ketakutan kita, tidak lagi ada beban di hati kita untuk memenangkan jiwa, bersyukur, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Nah, hal ini harus kita pahami dan kita harus bersaksi memberitakan Injil. Yang pertama, saudara, hal-hal apa yang harus kita pahami, mengerti di dalam pemberitaan Injil, bagaimana kita harus bersaksi? Yang pertama, kita harus mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, lahir baru, saudara ya. Kita harus tahu betul mengenal Yesus Kristus, namanya saksi, parakletos, para saksi-saksi Tuhan harus mengalami, meyakini apa yang dia saksikan. Makanya kita harus mengenal, saudara, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus mantap lahir baru. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, saudara, kita harus diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, mengenal Yesus Kristus secara pribadi, bahwa dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Harus seyakin-yakinnya. Banyak kepercayaan di dunia ini mengatakan banyak jalan menuju ke Roh. Betul. Tetapi di dalam Kristus sangat jelas, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harus kita mantap di situ. Jangan main-main dengan kekristenan kita. Ya, harus yakin. Kita harus radikal di dalam Tuhan, khususnya masalah iman ini. Gak ada istilah mudah-mudahan saya selamat. Enggak ada. Di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan untuk menuju surga yang kekal. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudara, yang perlu kita pahami, memiliki keyakinan kepastian akan keselamatan kekal. Itu yang saya katakan tadi. Harus yakin. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus yakin bahwa kita memiliki kepastian akan hidup yang kekal. Masuk di dalam apa? Kerajaan surgawi, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, memerintah bersama Tuhan selama-lamanya. Yang ketiga, mengasihi Allah dan firman-Nya. Ini harus kita
sebagai seorang saksi pemberita Injil, mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Bagaimana saudara bisa bersaksi? Saudara sendiri tidak mengenal dan mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya, tidak suka akan firman Tuhan, tidak bisa jadi saksi Tuhan. Ya. Lalu berikutnya saudara, yang kita perhatikan dalam pemberitaan Injil, dalam tugas kita sebagai pembawa kabar baik kepada orang lain, mengasihi jiwa-jiwa dalam kata dan perbuatan saudara. Harus betul punya beban mengasihi orang-orang di sekeliling kita yang sedang menuju pada kebinasaan. Harus punya hati, punya beban. Dengan kata lain, aku sudah diselamatkan, Tuhan yang berdosa ini, apa balasanku? Aku akan ingin memenangkan jiwa. Siapa itu? Dimulai dari keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita, famili kita. Dimulai kita berdoa, tangkap beban dari Tuhan, visinya Tuhan, misinya Tuhan, misi keselamatan. Tangkap itu saudara. Harus saudara. Ya. Dan berikutnya adalah hidup dalam kebenaran dan kekudusan, dan hidup dipimpin Roh Kudus. Ini harus kita miliki sebagai seorang saksinya Tuhan, pemberita Injil saudara. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan hidup kita saudara, ya, dan hidup dipimpin Roh Kudus. Ya, saudara bisa baca ayat Galatia 5, 22 dan seterusnya. Lalu yang keenam, sebelum terakhir, memiliki kesaksian hidup yang baik di tengah keluarga dan masyarakat, supaya kita tidak dihujat orang. Percuma lu bersaksi, lu aja susah. Lalu kita berkata, oh Tuhan Yesus baik, pasti kamu dicukupi keperluanmu, pasti aku memang memperhatikan keadaanmu, pasti kamu nanti ditolong Tuhan. Sementara kita sendiri seringkali berkeluh kesah, seringkali kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, sementara kita sendiri tidak mengalami kebaikan Tuhan. Tidak ada kesaksian-kesaksian yang hidup. Kita suka bersungut-sungut, masih kita mengandalkan manusia kalau kekurangan. Katanya orang yang berseru kepada Tuhan pasti ditolong Tuhan. Lawanmu masih pergi sana sini, misalkan seperti itu. Kalau kita lagi kekurangan, langsung kita ingat tetangga kita, langsung kita ingat seseorang, lalu kita minjam uangnya. Itulah buktinya saudara, kita kurang beriman, kurang percaya kepada Tuhan. Seringkali mungkin kita bersaksi kepada orang lain, Tuhan Yesus baik, pasti cukup ini dan sebagainya. Harusnya kita dulu mengalami kuasa mujizat Tuhan. Katakan amin. Tuhan kita dahsyat, ya dan amin. Bukan karena Tuhan itu tidak peduli dengan kita, bukan. Tetapi karena kita kadang-kala kurang percaya, kurang beriman, kurang berserah kepada Tuhan, kurang kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Akhirnya kita selalu mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Dan seringkali pada akhirnya kita kecewa. Ya, oleh sebab itu kita harus memiliki kesaksian hidup untuk menjadi saksi Tuhan. Dan yang terakhir, suka berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang dan meminta pimpinan Roh Kudus agar diberi keberanian kita untuk bersaksi. Dalam 1 Timotius 1:7-12, Kisah Rasul 1:8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu saudaraku, tugas kita sebelum kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada orang lain, mari kita banyak berdoa untuk jiwa-jiwa saudaraku yang terhilang. Minta dipimpin Roh Kudus, minta kita diberi hikmat dan kekuatan. Wah, dikatakan oleh firman Tuhan, jikalau satu orang bertobat saudaraku, maka beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat di surga bersuka cita. Dengar baik-baik, ketika kau memenangkan jiwa saudaraku, Tuhan memberi upah yang besar bagimu. Kenapa? Engkau menjadi mitra Tuhan saudaraku. Lalu berikutnya saudaraku, ada dua cara bersaksi, memberitakan Injil atau memenangkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Ada tekniknya, metode yang kita pakai di dalam kita memenangkan Tuhan. Dengar baik-baik, kita bukan mengkristenkan orang lain, bukan. Tidak ada ayat yang mengatakan kamu harus pertobatkan dia, kamu harus mengkristenkan dia. Sebenarnya Tuhan katakan, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka. Dengan kata lain, kita punya hati untuk memberitakan Injil, untuk dijadikan murid Kristus, menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Dan yang membuat mereka bertobat itu adalah apa? Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menerangi hatinya. Tugas kita apa? Memberitakan Injil, bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan saudara. Jadi tugas kita bukan mengkristenkan orang, tapi
Tetapi yang pertama adalah yang Tuhan mau adalah memberitakan Injil. Katakan, memberitakan Injil. Menyaksikan cinta kasih Tuhan, memberitakan kabar baik. Nah, ada dua cara, saudara. Tentu saya ingin memperlengkapi gereja ini, jemaat-jemaat, bukan sekedar kita menjadi jemaat yang pasif. Kita rindu terjadi pelipat gandaan di tempat ini. Kita rindu banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini. Tidak hanya seperti ini saja. Kita rindu sampai 300 jemaat, penting ribuan jemaat ada di sini. Saudara percaya, amin? Ini kehendak Tuhan supaya banyak orang datang mengenal Dia, banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Luar biasa. Tanjung Agung ini, Waljaya ini masih ratusan ribu orang saudara yang belum mengenal Tuhan. Hanya 0,% orang Kristen yang ada di kecamatan ini. Hanya 1%, 2% saudara. Selebihnya sedang menuju kebinasaan. Nah, sebagaimana tertulis dalam Roma 10 ayat 13 sampai 14. Lanjut, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya, saudaraku? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, ayat 17. Jadi tugas kita adalah bagaimana mereka bisa mendengar Injil kalau tidak ada yang memberitakan, tidak ada yang bersaksi, menang. Kita ngomong begini, yang penting aku selamat, yang penting aku baik, yang penting aku jadi orang Kristen cukup. Oh, enggak, saudaraku. Tugasmu tidak sampai di situ. Berdoa bagi mereka. Ada nanti di sini langkah-langkahnya. Jadi ketika mereka mendengar kesaksianmu, firman yang kau sampaikan, timbul imannya. Roh Kudus memperbaharui hati pikiran mereka. Tugas kita bersaksi, memberitakan Injil. Masalah dia terima atau tidak itu urusannya dengan Tuhan. Bagaimana? Langkah-langkahnya ada dua hal. Yang pertama kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah lewat apa? Halo, perkataan kita. Itu yang pertama. Melalui apa? Melalui kesaksian pribadi kita. Sama seperti murid-murid tadi, ada Maria Magdalena di sana yang dilepaskan dari 7 roh dari dirinya menjadi saksi Tuhan. Lalu ada 2 murid-murid yang lain, lalu murid-murid yang lain saling memberitahu, saling bersaksi mereka. Akhirnya mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Mereka dari mulut ke mulut menyaksikan Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya, saudara. Pada akhirnya Tuhan Yesus datang menemui mereka, menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya. Lalu mereka percaya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita metode yang kita pakai untuk memberitakan Injil? Melalui kesaksian pribadi. Ya, melalui kesaksian pribadi yang dimaksud di sini adalah kesaksian atau hal-hal yang pernah kita alami bersama dengan Kristus. Kita menceritakan tentang cinta kasih Tuhan. Dan 3 inti kesaksian dari diri kita sendiri. Yang pertama, bagaimana keadaan kita sebelum kita terima Yesus? Hancur, berantakan, tidak ada damai sejahtera, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kenajisan dunia ini. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus Yesus, sama seperti Rasul Paulus, hidup kita diubahkan. Ada sukacita, damai sejahtera, ada kehancuran hati, ada kekuatan, kemampuan. Hidup kita bukan lagi untuk diri kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ada pengharapan baru. Dulunya kita putus asa, sekarang kita memiliki pengharapan baru dalam Tuhan. Dulu kita merasa kita minder, merasa tidak berguna, merasa tidak bernilai, merasa hidup kita tidak ada gunanya, tidak ada masa depan. Tapi ketika kita berkata, ketika aku jumpa dengan Yesus Kristus, hidupku diubahkan, pikiranku, mindsetku diubahkan, perilakuku diubahkan, hatiku gembira sekarang. Dulu aku suka berbuat dosa, sekarang aku benci dengan dosa. Apa yang dimau Tuhan aku lakukan, itu yang aku maui. Apa yang dibenci Tuhan, itu juga yang aku benci. Haleluya. Ada perubahan hidup dalam hidup kita. Kita saksikan itu.
Dulu saya putus asa menghadapi hidup ini, tidak ada harapan. Sekarang aku mantap mengikut Tuhan. Ya, percaya diri. Sekalipun manusia menghina, mengolok, meninggalkan saya, menolak saya percaya sekarang dan memiliki keyakinan dan iman. Tuhanku menerimaku apa adanya, dan sudah mengampuni, menyucikan, menguduskanku. Aku sekarang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi keluargaku. Aku sekarang mau hidupku ini berdampak, berguna bagi orang lain. Itu tanda orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Itu yang saudara saksikan. Lalu yang ketiga apa? Saudara katakan, setelah saya terima Yesus dan kemudian apa yang terjadi? Hidupku sekarang jadi berkat bagi orang lain. Hidupku sekarang bisa menguatkan orang lain. Sekarang aku menjadi saksinya Tuhan. Oh haleluya. Sekarang aku diberkati Tuhan. Aku dipelihara Tuhan. Anak-anakku dipelihara Tuhan. Masa depan kami dijamin Tuhan. Sekarang aku ini menjadi saksinya Tuhan, menjadi berkat. Saudara saksikan itu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua adalah melalui pemberitaan Injil, karena hanya Injil yang dapat menyelamatkan seseorang yang berdosa. Di dalam ayat 15 sampai 20 dikatakan sangat jelas di dalam ayat ini, ya. Ayat 15 tadi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini saudara akan menyertai kita, yaitu mereka akan mengusir setan-setan dari namaku. Kita diberi kuasa mengusir setan, bukan mengundang setan. Orang Kristen banyak orang mengundang setan. Tuhan perintahkan usir. Bukankah kita melihat demikian? Banyak orang Kristen ke gereja hari ini, tapi di rumahnya masih ada buntelan gitu. Dia begitu. Terus ada lagi cermin. Ada cimat-cimat di rumahnya, masih pergi ke dukun, cari pesugihan. Oh di sini tidak ada, semua baik-baik. Katakan amin. Semuanya cinta Tuhan, saudara. Nah, saudara seperti itu, ya. Jadi diberi kuasa. Harus kita sampaikan di dalam pemberitaan Injil. Setelah kita menyaksikan cinta kasih Tuhan, pengalaman-pengalaman pribadi, bagaimana keadaan kita sebelum menerima Kristus, pada saat menerima Kristus itu seperti apa hidup kita, dan setelah menerima Kristus. Lalu, saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita dalam pemberitaan Injil ini, ajukan pertanyaan berikut saudara. Lanjut, dikatakan begini di dalam pemberitaan Injil, seandainya Bapak Ibu Saudara hari ini meninggal, apakah yakin masuk surga? Itu kan sederhana. Kita bangun dulu, persahabatan dulu, pertemanan dulu. Jangan cepat-cepat tidak kita kenal, waduh langsung kalau kamu tidak terima Yesus, kalau tidak percaya Tuhan Yesus, mati lo ya, masuk neraka. Itu enggak saudara. Jangan, bangun dulu relasi, pertemanan, persahabatan, keluargaan. Saya sering kalau di bus, di kereta api, atau di bandara gitu ya, saya ngobrol-ngobrol dulu. Setelah hari ini cocok, Roh Kudus gerakkan saya untuk bersaksi. Saya saksikan cinta kasih Tuhan. Kita lihat-lihat dulu orangnya, ini keras apa enggak, ini diajak kompromi enak apa enggak, minta hikmat daripada Tuhan. Saya seringkali bersaksi seperti itu. Kesaksian pribadi saya sampaikan di kereta api, di pesawat, begitu kan. Kadang-kadang kita kendaraan di bus, atau kita saat pertemuan atau di lintas agama. Saya sering menyaksikan cinta kasih Tuhan saudara ya. Karena saya juga pengurus lintas agama di Tanjung ini, Kabupaten Nganjuk. Sering saya sampaikan ketika beliau-beliaunya sakit di rumah sakit, para sesepuh, ya pemimpin agama, saudara kita yang lain ini. Saya berdoa di situ. Menurut iman saya katakan, Mbak Kiai, saya berdoa menurut keyakinan saya. Saya berdoa. Saya rindu juga dia mengalami kesembuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya itu kan urusannya dengan Tuhan, bukan urusan kita. Kita sampaikan menurut iman kita. Seringkali juga saya bertanya, Mas, Mbak, kira-kira kalau mati hari ini, yakin tidak masuk surga? Oh, enggak. Ya, tidak bisa. Aku ini banyak dosa. Ya toh? Coba saudara bertanya. Tidak pernah ada orang berkata begini ketika saya tanya, kamu ini yakin tidak kalau hari ini dipanggil Tuhan mati masuk surga? Tidak pernah orang berkata begini. Ya, Mas, saya pasti masuk surga. Saya yakin masuk surga karena perbuatan baik saya.
saya sudah beramal, sudah melakukan kebaikan, saya tidak berbuat jahat ke orang lain, dan pernah saya terima demikian ke orang. Nah, pernah. Saya tidak pernah mendengar itu, maksud saya. Yang saya dengar apa? Ya, mudah-mudahan ya saya masih banyak dosa. Nah, itu kesempatan kita. Jika ia mengatakan tidak tahu, jelaskan kita membawa kabar baik tentang keselamatan, bahwa di dalam Yesus ada kepastian keselamatan seorang pria untuk masuk surga dalam kitab pemberitaan Injil. Ya, di situ kesempatan kita. Nah, apa isi berita Injil itu? Mari kita lihat 4 isi berita Injil. Saul, S-A-U. Lanjut, ya, oke. A-U-A, H. Coba katakan bersama-sama, Saul. Saul itu yang pertama apa? S itu kalau kita tahu ya, Saul itu dipakai untuk jangkar, itu jangkarnya kapal besar itu untuk apa, membuat kapal itu tidak terbawa arus gelombang di lautan, saudara. Sehingga kapal yang besar itu jangkar ini, Saul ini, saudara, mampu menahan bertonton itu namanya kapal pesiar sekalipun. Nah, itu Saul. Berarti harus kuat, pijakan dasar kita harus kuat. Yang pertama, S. Semua manusia telah berbuat dosa. Roma 3:23. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi syukur oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh perbuatan Allah secara cuma-cuma. Semua manusia telah berbuat dosa. Akibat dosa manusia akan binasa. Pasti. Karena semua manusia berbuat dosa dan masuk dalam hukuman kekal. Roma 6:23. Harus dihafal ayat ini. Dikatakan upah dosa adalah maut. Syukur disebut situ oleh karena kasih, tapi syukur oleh karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan melalui iman kepada Kristus Yesus. Oh, haleluya. Akibat dosa manusia akan binasa. Lalu yang ketiga, usaha manusia untuk menebus dosa-dosanya melalui perbuatan baik adalah sia-sia. Yesus 2:8-9. Sia-sia. Bahkan dikatakan dalam kitab Yeremia bahwa perbuatan manusia itu seperti kain kotor yang menjijikkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan melalui perbuatan baik. Kita kasih tahu usaha manusia sia-sia. Lalu yang terakhir, mantap. Hanya percaya kepada Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dikuburkan dan hari ketiga ia telah bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut. Hutang dosa kita telah dilunas, dibayar. Di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan dan pengampunan dosa. Gak ada ngomong lagi mudah-mudahan aku selamat. Aku udah bisa diampuni dosaku. Perbuatan jahat saya banyak sekali, berbuat baik. Kalau kita enggak, di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan dan pengampunan dosa. Jadi ingat, kalau kita bersaksi, ingat apa? S-A-U-H. Apa itu? Saul. Ingat, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Akibat dosa pasti binasa. Usaha manusia sia-sia. Lalu lihat terakhir, hanya melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 itu kan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Kisah Rasul 14 juga sama. Dikatakan apa? Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan saudaraku. Nah, puji nama Tuhan saudaraku. Lalu ini yang pertama. Bagaimana teknik kita memberitakan Injil? Yang pertama adalah melalui perkataan sebagai melalui kesaksian pribadi dan melalui pemberitaan Injil. Jadi jangan saudaraku mengaturkan diri, gak usah bersaksi lah, jangan terlalu sok rohani. Jangan saudara, itu tugas kita. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Barulah, taruhlah roh yang rela melayani dalam memberitakan Injil. Puji nama Tuhan. Yang kedua, ya, ada 3 saudaraku ya, memenangkan jiwa lewat perbuatan baik kita. Nah, Matius 5 ayat 13-16.
berfungsi itu apa? Penyedap rasa. Kalau ibu-ibu masak di dapur, udah ada garam, enak enggak? Langsung kasih 1 botol kecap, buat. Kasih penyedap rasa, buat. Lalu dicicipi. Gak enak. Kecuali garam. Garam itu apa? Walaupun tidak kelihatan, tetapi fungsinya apa? Penyedap. Membuat masakan enak, menyenangkan, hidup kita sama. Orang Kristen harus membawa damai, membawa berkat, keteduhan menjadi berkat, menyenangkan bagi sekelilingnya, bukan kompromi dengan dosanya, bukan, menyenangkan. Lalu menjadi terang. Kita harus menjadi terang di tengah kegelapan dunia melalui perilaku perbuatan kita, tutur kata kita, sikap hidup kita, keberanian kita menegur saudara-saudara kita yang lain yang berdosa, dan kita menjadi pelaku kebenaran dan hidup dalam kebenaran dan kudusan itu saudara. Ayo, Tuhan katakan melalui perbuatan baikmu garam dan terang itu, melalui perbuatan baikmu nama Bapa dipermuliakan, menjadi garam dan terang. Dimulai dari mana? Selalu saya berangkat dari start. Dimulai dari rumah kita sendiri. Anak-anak kita harus merasakan kebaikan, kasih sayang, merasakan berkat Tuhan. Dimulai dari anak keluarga kita. Anak-anak bisa melihat Tuhan Yesus dalam diri kita, kasih kita, perbuatan kita, perilaku kita, perkataan kita. Demikian juga orang tua harus menikmati kebaikan dari anak-anak kita, bukan dari orang lain. Demikian juga suami istri. Si istri harus menikmati kebaikan Tuhan lewat si suami. Sebaliknya suami menikmati kebaikan Tuhan melalui istri. Saling mendukung, saling menguatkan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling mendukung, saling menghormati, memiliki tujuan yang sama untuk mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Warga kita harus jadi berkat, sehingga tetangga kita berkata, wow, aku kepingin seperti keluarga Kristen ini. Keluarga kita itu loh, tetangga kita itu tonggoku apik, orang Kristen tenangan. Tidak percuma datang ke gereja. Mantap, maknyus. Tuhan dipermuliakan. Tapi kepada orang dasar orang Kristen. Padahal dia yang bersalah, tapi orang Kristen sak dunia jadi salah semua. Dasar orang Kristen. Apa hubungannya? Harusnya dasar keluarga, maaf namanya ini contoh saja, dasar keluarga Pak Petrus misalkan, kan nama Petrus kan Kristen. Dasar keluarga Pak Petrus harusnya begitu. Nah ini enggak, dasar orang Kristen. Kenapa demikian? Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Kalau surat kita itu jelek, kelihatannya hidup kita jelek, gak baik, selalu menyangkut nama Tuhan, bersyukur. Itu berarti hebat orang Kristen ini. Ya, dikit-dikit langsung Tuhannya berurusan dengan Tuhan. Nah, selalu menangkap jiwa lewat perbuatan baik kita, peduli dengan tetangga kita, peduli dengan keluarga kita, saudara kita yang lain, di lingkungan masyarakat kita berbuat baik, menolong saudara-saudara kita yang kekurangan, yang lemah, peduli, ramah, tidak pecicilan kalau ketemu tetangganya, tidak angkuh, masa bodoh. Nah, kita ketemu dengan tetangga, tiap pagi kita sapa nih Mas, Mbak, Bapak, gimana kabarnya? Nah, ramah. Ya, mungkin ada pergumulan mereka, kita tolong, sehingga hidup kita jadi hidup saudara di situ jadi kesaksian. Katakan amin. Lewat perkataan dan perbuatan baik kita saudara. Ini penting memenangkan jiwa. Kalau tadi melalui perkataan, melalui kesaksian pribadi, melalui pemberitaan Injil, lalu yang kedua melalui perbuatan kita sehari-hari. Karena apa? Kita suratan Kristus yang terbuka, tiap hari diamati oleh orang lain, karena kita garam dan terang dunia. Harus bersinar, harus kita bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kalau orang lain suka korupsi, suka ngapusi, ya kita harus punya jalan sendiri hidup dalam kebenaran, kejujuran. Orang lain suka gosip. Ada lagi paling sederhana, status kita, status orang Kristen ngeluh.
tadi saya baru dapat status, bukan jemaat di sini. Dia ngomong gini, mau aku kerja. Status mau aku kerja. Sebentar lagi saya tidur. Loh, status orang Kristen kayak gini. Ini untuk apa laporan ke siapa? Aku tidak mau aku kerja. Harusnya ngomong sama bosnya itu loh. Kalau bujurnya, anaknya, tangganya, detoynya, ya indah. Saya aku mau tidur. Apa artinya itu? Bahkan ada lagi sakit hatinya lewat status. Itu bagi saya tidak jadi kesaksian. Kita sedang apa? Menjadi batu sandungan. Garam yang menjadi tawar, terang kita berubah menjadi getah. Apa yang disaksikan orang? Itu kan buah pikiran kita masuk ke status. Makanya jemaat di sini hati-hati ke status. Berilah awal yang positif, bisnismu silakan. Mungkin kata-kata yang menguatkan, monggo. Kata-kata yang ada yang lucu-lucu mungkin tidak apa-apa. Tapi jangan berkeluh kesah di dalam statusmu. Katakan amin. Itu orang dewasa, orang Kristen yang jadi kesaksian. Nah, di sini aku benci kamu. Loh, di status aku benci kamu. Siapa yang dibenci? Tidak jelas. Ini tidak boleh. Status itu untuk apa? Konsumsi publik, bukan ruang privasi saudara. Kalau saudara benci dengan seseorang, tidak senang dengan siapapun, langsung ngomong ke orangnya. Amin. Jangan coba-coba lihat status. Saudara sedang dia berempati bukan simpati. Artinya banyak orang melihat saudara itu menjadi orang yang cengeng. Saudara bersaksi kemana-mana pun, saudara tidak diterima. Hidup saudara akan menjadi urusan Tuhan. Oleh sebab itu, mungkin masalah tentang keluarga kita hal yang banyak yang positif. Zamannya teknologi kan kita tidak bisa menghindari. Tapi tolong kita bijaksana menggunakan teknologi kita, ya, Bapak Ibu ya. Kalau statusnya itu tolong yang baik, jangan penuh kebencian, dendam, amarah, hal-hal tidak penting itu bagi saya itu sampah. Kalau aku mau tidur, mau aku kerja, saudaraku belum lagi jemaatnya. Kalau masuk ada saya lihat pejabat gereja, pendeta muda, pendeta pembantu, mau aku kerja. Ini hamba Tuhan, belum lagi jemaat ya. Kadang-kadang bagi saya, waduh sekarang ini hamba Tuhan jemaat mulai kurang udah ada saya bedain. Inilah setan itu masuk merusak kesaksian hidup kita. Hati-hati, pergunakan kesaksianmu lewat itu apa tadi statusmu. Nanti saya bahas paling terakhir itu ya, yaitu mengabarkan Injil lewat media sosial. Pergunakan dengan baik. Nah ini poin terakhir ya, mengabarkan apa? Injil lewat media sosial. Saudara, wah paling gampang. Saudara tidak perlu dibenci orang, dimaki-maki saudara. Ketika ngomong itu kan kadang-kadang kita tidak berani. Tapi ketika media sosial bicara, seperti hari kemarin saya tulis tentang kesaksian saya, artinya firman Tuhan di status saya, akulah jalan, kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, akulah terang dunia. Itu penting saudara. Nah, lewat mengabarkan Injil lewat media sosial, melalui Instagram, Facebook, Twitter, status kita yang ada WA-nya, ya silakan pergunakan lewat TikTok, saudaraku. Ayo kita saling memberkati saudaraku. Kabarkan Injil lewat media sosial. Saudara siap, amin? Kalau saudara sulit memberitakan Injil, paling tidak saudara menggunakan teknologi, ya. Pergunakan teknologi dengan baik. Ayo buatkan kata-kata penguatan saudara akan diamini oleh orang lain. Jangankan kita, mereka saudara kita, sepupu kita yang tiap hari dibuka, tiap hari status itu agama mereka yang diserahkan, agama mereka. Waduh, ini kalah sama orang Kristen. Orang Kristen isinya malah aku benci kamu. Itu statusnya orang Kristen. Mau aku orang melok-melok. Ini apa maksudnya tuh linduk? Pusing lihat model-model begini. Ya mungkin ada jemaat yang tertentu begitu juga ada, tapi saya melihat aduh gak baik juga ya. Janganlah gitu ya. Sakit hatimu simpan itu bersama dengan Tuhan. Ungkapkan di hadapan Tuhan, katakan amin. Pergumulanmu, kebencianmu dengan orang lain selesaikan. Jangan di status. Orang nanti akan melihat macam-macam pikiran. Oh keluarganya begini, oh dia
Jangan simpan Bapa di bawah kaki Tuhan. Luka hatimu, kebencian hatimu, Tuhan turun tangan. Tuhan mengadakan mujizat yang tidak ada menjadi ada. Kebutuhanmu pasti Tuhan tolong, saudaraku. Jangan pakai status sangat memalukan, malu-maluin, ya kan? Mempermalukan Tuhan. Ayo serahkan hati Tuhan. Saudara beri berat, serahkan kepada Tuhan. Jangan status, saudara. Tulis dalam hatimu, hatimu sampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Jauh lebih bijak, jauh lebih dahsyat. Engkau sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Ya, hati-hati. 1 Korintus sebagai ayat terakhir, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, jikalau aku tidak memberitakan Injil. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan di sini, jemaat mula-mula, mereka pergi setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka ayat 19. Terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan menyertai, Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga Rasul Paulus mengambil satu kesimpulan dan berkata begini, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Karena gereja mula-mula mereka memberitakan Injil disertai Tuhan, walaupun menghadapi aniaya tantangan, mereka tidak peduli karena Roh Kudus bekerja membela, menyertai mereka. Celakalah kita kalau kita tidak memberitakan Injil dan bersaksi. Mulai hari ini saudara tangkap isi hati Tuhan, tangkap visinya Tuhan untuk memenangkan jiwa. Mulai sekarang berkata, Tuhan, suamiku belum bertobat, Tuhan, anak-anakku belum bertobat, menantuku belum bertobat, orang tuaku, saudaraku itu dulu. Lalu beranjak ke temanku si A, si B, tetanggaku, Tuhan selamatkan mereka sebagaimana Kau menyelamatkan aku. Saudara siap? Amin? Amin? Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Puji nama Tuhan. Kita naikkan di pujian, saudara. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tuhan sedang melawat kita. Haleluya, haleluya. Mari kita dapat naikkan pujian, lalu kita masuk dalam doa kita, saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sambil kita naikkan pujian. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Tanda-tanda nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang sedang bunyi.
gereja mula-mula, jemaat mula-mula ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid yang memberitakan Injil. Mari kita lihat tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Saudara dan saya adalah pekerja yang Tuhan. Tuayan banyak, jiwa-jiwa sedang menuju neraka, sedang menuju pada kebinasaan. Ini tugas kita bersama. Mari seberi waktu kepada saudara berdoa. Ada banyak orang-orang yang sekeliling kita sedang menanti uluran tangan kasihnya melalui saudara. Banyak jiwa-jiwa sedang tenggelam dalam dosa, hidup dalam kegelapan, jauh daripada Tuhan. Ini tugas kita bersama. Mari, mungkin itu keluarga, mungkin itu anak-anak kita, mungkin itu suami istri, keluargamu, saudara-saudaramu. Biarlah saudara juga menjadi saksi Tuhan di tempat pekerjaan, tempat perusahaan di mana saudara kau bekerja, atau di mana kau ada bekerja di sebuah perusahaan atau kantor pemerintahan. Biarlah kita jadi berkat. Mungkin kita yang berbisnis, biarlah hidup kita jadi berkat bagi langganan-langganan kita, bagi karyawan kita. Mari berdoa saudara. Selamatkan jiwa-jiwa ini, jiwa yang berharga saudara, supaya mereka berjumpa dengan Tuhan. Seberi waktu 1-2 menit berdoa. Mari kita tangkap beban daripada Tuhan, ambil bagian, karena upah sedang menanti kita saudara. Upahmu besar di sorga. Mahkota kemuliaan sedang menanti saudara bagi saudara yang setia dalam pemberitaan Injil, setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Berdoa, doakan mereka. Saya minta saudara mengangkat kedua belah tanganmu. Angkatlah kedua belah tanganmu dan lihat dengan iman tanganmu, tuliskan nama-nama orang-orang yang engkau doakan, keluargamu, saudaramu, siapapun itu. Taruh namanya, tuliskan di situ di dalam imajinasi kita. Lalu lipat tanganmu, genggam saudaramu, genggam itu nama itu, baru taruh di dadamu, taruh di hatimu, lalu bawa kepada Tuhan. Berdoa. Saya juga sama. Ada karyawan kami, ada tetangga-tetangga kami belum mengenal Tuhan. Saya juga menangkap itu saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan berdoa. Mungkin rekan-rekan sekerja, keluarga terutama, mari kita doa. Jawablah mereka, kami rindu mereka diselamatkan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai mereka binasa ya Tuhan. Biarlah mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Pakai hidup kami menjadi berkat bersama Dia Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Berdoa 1 menit, berdoa secara pribadi. Doakan mereka. Doakan di hatimu tiap hari, doakan mereka. Saya yakin percaya suatu saat mereka akan percaya kepada Yesus. Mereka akan diselamatkan saudara. Karena berkat doa-doamu, kasihmu, perjuanganmu memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Dan kalau gereja kita akan diberkati dengan jiwa-jiwa baru di tempat ini, menangkan bagi kerajaan Allah. Haleluya. Yakini mereka berjumpa dengan Tuhan, yakini mereka diselamatkan. Mungkin menantu, mungkin itu cucuku, anakku, pasanganku, saudara-saudaraku, atau teman-teman kita sekeliling kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau melawat mereka, Kau menjamah mereka, lembutkan hati mereka, patahkan segala kuasa kegelapan, roh jahat iblis setan, roh-roh najis yang mengikat mereka, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Bebaskan mereka yang menolak Injil, yang terikat dengan kuasa kegelapan, roh perdukunan, roh najis, roh perzinaan, patahkan dalam nama Yesus. Segala roh-roh duniawi, dosa-dosa pertemuan, roh-roh kuasa kegelapan, dalam nama Yesus bebaskan mereka Tuhan. Yang masih mengeraskan hati Tuhan, tolong Tuhan Yesus, jawab mereka. Terima kasih Tuhan, kami
percaya itu mujizat pasti ada. Kalau dulu Tuhan panggil kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib, demikian juga kami harus menjadi saksi, membawa mereka dari kegelapan kepada terang Tuhan. Terima kasih, mampukan kami dengan pengurapan dari Roh Kudus menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, lanjutkan karya-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa di sekeliling kami, beri kami roh keberanian untuk memberitakan Injil. Api Roh Kudus membakar hati kami, memberikan kami menyala-nyala melayani Engkau, memberitakan Injil-Mu bersaksi. Kami rindu ke depan, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Upah kami besar di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, lanjutkan Tuhan karya-Mu di tengah-tengah kami. Urapi kami Tuhan, yang hadir saat ini, beri roh keberanian dengan dipenuhi Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus diberikan supaya kami memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi Tuhan. Jemaat yang hadir saat ini diberkati untuk jadi berkat, diberi roh keberanian melayani Kau, menyaksikan cipta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Marilah kita naikkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita murid-murid sejatinya di akhir zaman ini. Marilah kita naikkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, dan Tuhan memberkati.